Halo teman-teman, apa kabar dimanapun kalian berada ya, salam sehat selalu. Berjumpa kembali dengan bincang-bincang bisnis bersama Lili. Ah, untuk bagaimana cerdas memilih bisnis ya. Ah, Kenapa kita harus belajar bisnis sekarang ya? Kita tahu semua ya teman-teman keadaan dunia sekarang ini yang namanya krisis itu krisis global di mana-mana sama. Biaya hidup semakin meningkat, semakin mahal. Dengan satu atau dua sumber pemasukan yang ada dalam keluarga itu sangat tidak mencukupi lagi. Oleh karena itu kita harus memiliki side hustle, kita harus memiliki pemasukan income lainnya ya. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan income lainnya? Kita nggak mungkin melakukan pekerjaan yang menggunakan fisik kita ya, yang kita harus datang ke tempat. Kalau bisa kita mencari pekerjaan yang bisa kita kerjakan tuh tidak perlu kita harus menggunakan fisik kita untuk datang ke tempat ya. Kita harus mencari bisnis ya. Nah, di luar sana nih sekarang sudah banyak sekali bisnis-bisnis digital, bisnis-bisnis yang sangat menjanjikan ya. Tapi kenyataannya nggak sebegitu indah ya. Apa yang dijanjikan itu tidak sama seperti kenyataannya. Banyak sekali bisnis yang tidak cocok dengan kita, tidak benar, tidak bisa menghasilkan, modalnya sangat mahal dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus cerdas memilih bisnis ya. Bagaimana kita bisa work smarter, not harder ya. Kita bekerja lebih smart, lebih pintar, tidak lebih keras dan benar-benar menghasilkan ya. Dalam mencari bisnis juga tentunya kita harus mencari bisnis yang gimana ya, yang modalnya juga tidak begitu besar ya, karena sekarang tuh uang tuh susah, kita aja perlu uang gitu, nggak mungkin kita menggunakan uang yang kita perlukan untuk memulai bisnis. Jadi kita perlukan bisnis yang kalau bisa modalnya terjangkau dan benar-benar mudah dilakukan ya, tidak perlu yang seperti saya katakan tadi, tidak perlu kita bekerja lagi dengan tenaga kita, karena kita kalau udah bekerja pekerjaan utama kita nggak mungkin lagi menggunakan fisik kita untuk bekerja lain gitu ya. Oleh karena itu kita harus bagaimana caranya bisa cerdas memilih bisnis yang tidak perlu kita harus mengorbankan waktu dan tenaga kita lagi ya. Nah, hari ini saya akan berbicara dengan seseorang ya, Pak Agung ya, yang sudah tamu saya. Tapi belum masuk ke studio. Oke, udah masuk. Oh, akhirnya baru masuk. Wah, untung Pak Agung masuknya. Saya justru udah pikir, wah, ini teman-teman kita live ya. Makanya kita terlambat tadi Pak Agung masuknya live ya. Ini hari ini saya ditemani oleh seorang yang luar biasa, Pak Agung Budiarta dari Bekasi ya, di Jakarta Bekasi. Sorry, di Bekasi. Ini adalah seorang yang memiliki jam terbang yang luar biasa nih. Nah, sudah 20 tahun pengalaman kerjanya ya. 15 tahun terakhir ini menjadi di bidang sales, di bidang marketing, kemudian juga di prosedumen dan bisnis ya, punya bisnis sendiri gitu loh. Kemudian bukan hanya itu aja teman-teman, yang terpenting lagi Pak Agung ini bisnisnya itu di bidang migas, nggak main-main ya, migas, mining, insurance, health, suplemen dan digital. Jadi udah luar biasa ini ya. Jadi Pak Agung ini latar belakangnya apa? Yang lebih hebat lagi latar belakangnya teknik kimia teman-teman. Teknik kimia tapi di bidang pemasaran, ini luar biasa. Makanya luar biasa pengalamannya. Oleh karena itu teman-teman ya, ini hari ini kita akan dapat pelajaran yang luar biasa banyak dari Pak Agung. Nah, Pak Agung ini terakhir jabatannya juga bukan hanya ya begitu gitu ya, tapi benar-benar sebagai manajer ya di banyak bidang. Oleh karena itu sekarang ya kita mau mendengarkan cerita Pak Agung, sharingnya agar kita semua tuh bisa belajar, karena ini sangat penting. Seperti saya katakan ya, kita tuh harus memiliki bisnis untuk mendukung. Sekarang kita satu atau dua sumber pemasukan dalam rumah tangga udah tidak cukup. Kita perlu financial freedom. Financial freedom tuh artinya bukan berarti uang saya masuk dua gaji, gajinya habis nanti akhir bulan, habis untuk bayar kebutuhan, habis. Itu bukan financial freedom. Financial freedom artinya kita punya dana cadangan yang pada saat kita butuhkan mendadak kita bisa keluarkan langsung ada gitu loh. Itu namanya financial freedom. Oleh karena itu kita perlu bisnis. Nah, bagaimana kita harus menjalankan bisnisnya dengan baik? Nah, sekarang akan kita dengar dari Pak Agung. Nah, untuk sementara saya juga akan jelaskan teman-teman, bisnis yang kita akan ceritakan ini khususnya adalah bisnis yang sedang kami jalankan sekarang ini, yaitu Live Good ya. Live Good ini luar biasa. Nanti kita akan dengarkan juga dari Pak Agung sendiri ya, testimoninya bagaimana Live Good ini lebih unggul dari yang lain. Sekarang kita kasih waktu dulu untuk Pak Agung untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak Agung memperkenalkan diri dulu untuk viewers. Wah, luar Oke, biasa. terima kasih Cik Lili atas waktunya.
Baik, Bapak Ibu, Makasih. perkenalkan viewers, saya Agung Budiarta menyapa Bapak Ibu dari Jatiwarna Bekasi, Indonesia gitu. Ini mungkin karena view-nya dari beberapa negara ya, Cilili ya. Saya sampaikan dari Indonesia Iya, gitu ya. Saya sehari-hari sebagai seorang marketing gitu ya. Suara saya jelas ya, Cilili ya, jelas ya. jelas-jelas mantap Oh, sekali. memang. Oke. Baik, saya sehari-hari sebagai seorang marketing gitu ya, memang saya memang background saya teknik kimia, saya kerja di beberapa perusahaan, ada 7 perusahaan yang berbeda-beda sebenarnya, dan lebih banyak sebenarnya semenjak pandemi itu saya banyak berkecimpung di dunia online gitu ya, jual produk Oh, digital, jual suplemen gitu ya, saya bilang tadi, jual skincare dan sebagainya, dan sekarang baru kurang lebih 6 bulan saya aktif gitu ya di bisnis e-commerce Live Good bersama Cilili gitu. Mungkin itu oke. perkenalan dari saya. Terima kasih. Saya terima kasih banyak ya, Pak Agung. Pak Agung yang dalam sibuknya banyak sekali bisnisnya sibuk, nggak ada waktu, masih tetap mau hadir di sini untuk memberikan sharing untuk kita semua, yang pasti nanti akan sangat berguna sekali ya sharingnya bagi kita semua. Nah, yang pertama-tama ya Pak Agung ya, saya tuh heran sama Pak Agung gitu loh. Pak Agung seorang lulusan teknik kimia, terus udah gitu pernah juga menjalankan di bidang konvensional gitu ya, konvensional. Eh, Pernah jadi manajer di perusahaan konvensional ya Pak Agung ya. Jadi Pak Agung bisa nggak menceritakan kepada kita apa perbedaan antara konvensional dan network? Network itu kan kita kan net ya, work ya jaringan gitu loh. Apa bedanya gitu loh Pak? Oke, baik, Cik Lili, memang kalau menurut saya sih sangat jauh berbeda ya, karena saya kurang lebih hampir 15 tahun itu berkecimpung sebagai profesional gitu, sebagai seorang karyawan gitu, dari level saya staff sampai manajer gitu ya, dan saya pernah di posisi apa namanya di insuran itu sebagai agency director gitu ya, dan perusahaan yang lain sebagai brand director juga pernah gitu ya. Nah, apa sih yang ngebedain kalau menurut saya itu di konvensional sama networking gitu. Kalau networking itu saya tertariknya karena di sini kita bisnisnya murni membangun manusia gitu ya. Kalau di bisnis konvensional itu cenderung gitu ya, bekerjanya itu eh, lebih ke ini ya, ibaratnya fokus ke sistem gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat di network gitu ya, fokusnya ke membangun manusianya sebenarnya gitu. Makanya dan pada saat kita bisa membangun manusia, leadership itu sangat kentara signifikan pengaruhnya, sehingga kita bisa akselerasi membangun tim itu dengan pengembangan manusia. Makanya rata-rata orang sukses di networking itu karena jago membangun manusianya gitu. Makanya saya lihat sih pertumbuhan tim di beberapa bisnis network itu karena leadership itu kuat gitu ya, Cik Lili, kalau menurut saya. Ah, oke. Jadi enaknya juga mungkin network kita kerjanya bekerja sama gitu ya Pak Agung ya. Kalau Betul, sesuatu betul, betul, dikerjakan betul. sendiri, tenaga saya cuma segini. Kalau saya kerjakan secara tim, tenaga saya jadi dikalikan kelipatan tim gitu kan ya Pak Agung ya. Oke, Betul, betul, luar betul. biasa. Betul, betul. Memang sekarang saya juga lihat cenderungnya dunia sekarang tuh ya banyak mereka tuh memasarkan produknya udah nggak mau lagi seperti modal konvensional seperti di sini ya Pak Agung saya lihat ya. Dia tuh tidak mau lagi membayar orang gaji tetap untuk orang sales produknya. Mereka lebih suka sekarang pakai network. Network kan kita nggak usah bayar gaji tetapnya gitu ya Pak Agung ya. Betul, Betul ya Pak Agung? betul, betul, Jadi betul, bagusnya di betul. situ ya. Oke, nah sekarang Pak Agung juga kan pernah insurance, pernah juga mungkin juga pernah berkecimpung di produk-produk eh, di perusahaan yang memasarkan produk gitu ya Pak Agung ya, atau yang lebih Ya, terkenal dengan multi level marketing. Nah betul, sekarang Pak Agung lebih cenderung ya sudah 6 bulan ini ke live good gitu istilahnya ya, betul, betul, lebih betul, betul. condong ke sini. Nah sekarang pasti ya dari pengalamannya yang sudah-sudah yang udah lewat dari insurance, dari multi level marketing yang produk yang lainnya, kemudian sekarang bisa mengambil keputusan pindah ke Livegood, pasti Livegood ada keunggulannya nih ya Pak Agung. Pak Agung bisa nggak Betul. cerita kepada viewers agar viewers tuh yakin bahwa Livegood itu memang nggak salah pilih gitu loh, lebih unggul dari yang lain. Pak Agung bisa ceritakan kepada kita semua. Ya, makasih. Oke, benar. Terima kasih, Cilili. Kebetulan saya memang di bisnis jaringan itu lumayan lama, Cilili. Tahun 2003 saya pertama kali di bisnis jaringan. Itu juga perusahaan, mungkin viewers juga tahu, produk madu dari Amerika. Itu tahun 2003, jadi Oh, kurang lebih 20 tahun yang lalu. Saya tergabung, dan di sana pun saya termasuk apa namanya full time lah, ibaratnya serius banget untuk nekuninnya gitu ya.
Dan Oh, saya juga terbuka untuk bisnis jaringan sebenarnya saya banyak belajar di sana gitu ya. Terus saya juga pernah gitu ya berakhir itu di bisnis anti aging juga gitu ya. oh, Produk Amerika juga gitu ya. Saya juga pernah ada produk-produk lokal gitu yang bisnis networking juga gitu ya. Ada juga produk Korea gitu. Saya juga sampai sekarang juga konsumsi produknya. Nah, apa sih yang ngebedain ya bisnis jaringan yang sebelumnya dengan di Live Good gitu ya, dan 6 bulan saya ikuti gitu ya, dan saya serius di Live Good ini karena terus terang yang saya tertarik itu di Live Good itu kalau menurut saya satu-satunya perusahaan gitu dalam waktu 2 tahun sudah ada lebih dari 200 negara gitu ya. Karena yang lain rata-rata itu adanya mungkin di 7 negara waktu itu, ada yang di 4 negara, ada yang di 15 negara gitu ya. Sampai sekarang pun mungkin baru di 20 negara gitu ya. Saya salutnya baru 2 tahun kita sudah ada lebih dari 200 negara gitu ya. Dan yang produknya kita yang kerennya itu memberikan jaminan money back garanti gitu ya. Di perusahaan-perusahaan lain yang katanya produknya berkualitas gitu ya dengan banyak expertnya, tapi saya belum pernah dengar memberikan produk jaminan 100% uang kembali. Itu menurut saya itu salah satu strength point dari bisnis kita juga gitu ya. Dan saya juga melihat eh, saya bergabung 6 bulan yang lalu, dalam hitungan hari saya balik modal gitu ya. Karena kerennya di bisnis Live Good itu dalam waktu cukup kita mempromosikan gitu, karena kita affiliate cukup mempromosikan 2 orang saja sudah balik modal gitu ya. Saya juga belum pernah tergabung di bisnis yang sekeren ini gitu ya, dalam hitungan hari balik modal. Makanya saya bergabung itu 6 bulan yang lalu udah balik modal sebenarnya gitu ya. Akhirnya sekarang cuan-cuan aja setiap minggu cuan gitu ya. Itu yang saya sangat salut gitu ya. Dan yang keempat juga saya lihat kelebihannya, bisnisnya itu modalnya untuk skala bisnis gitu ya, modalnya rendah banget gitu ya. Nah, saya bilang kalau saya Cik Lili, saya di bisnis konvensional gitu. Saya dulu pernah ibaratnya buka gitu ya. Kita nyebutnya franchise gitu ya, agen pengiriman gitu. Saya harus nyiapin kurang lebih hampir lebih dari 30 juta gitu ya, dan nggak balik modal sampai sekarang gitu. Dan pernah juga jualan, iya itu kalau bisnis konvensional selalu seperti itu. Ibaratnya pernah juga kita jualan es boba gitu, saya bilang tadi modal kurang lebih 6 jutaan gitu ya, padahal untungnya itu per gelas tuh hanya 2.000 aja gitu ya, dan itu kita jabanin gitu. Saya juga ngalamin gitu, jadinya tuh rata-rata belum lagi kita mau sewa tempat itu selalu ada biaya yang harus muncul gitu ya, dan rata-rata itu jutaan, bukannya jutaan, puluhan juta gitu ya, 50 juta, belasan juta gitu. Saya salutnya di Live Good, pada saat bergabung saya tahu modalnya ya mohon maaf kalau hitungan bisnis loh. Di sini itu di bawah 1 juta itu kecilnya pakai banget gitu ya. Modalnya kecil namun hasilnya menurut saya sih gede banget ya. Dan saya sudah merasakan dalam 1 bulan pertama saya dapat 10 kali modal penghasilan saya di 1 bulan pertama gitu ya. Dan kelebihan dari bisnis kita juga, saya bilang tadi, di sini kita nggak ada istilahnya, di bisnis lain kan ada untuk mencapaikan bonus itu kan mesti ada istilahnya capai target untuk poin gitu ya. Kita nggak ada, jadi kerjanya lebih rileks, nggak ada keseimbangan kanan kiri gitu ya. Dan ini yang membuat saya tuh lebih happy gitu ya. Di bisnis umum gitu ya, ibaratnya istilahnya itu sumber penghasilan murni dari produk gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Perusahaan itu memberikan reward, memberikan attention khusus bagaimana produknya segera terjual. Ujung-ujungnya mengarahkan untuk membernya beli produk padahal nggak butuhin. Ujung-ujung pas stok barang. Nah pada saat di stok barang dan barangnya nggak kejual, dijuallah di marketplace, itu yang terjadi gitu ya. Makanya sekarang aja mungkin Cilili cek di setiap yang namanya marketplace gitu ya, hampir semua produk jaringan sekarang ada di sana gitu ya. Saya kemarin oke. sempat ketemu juga dengan salah satu ibaratnya manajemen di salah satu bisnis jaringan gitu ya. Beliau sampaikan semenjak adanya marketplace yang lagi rame itu sangat mempengaruhi gitu ya bisnis-bisnis jaringan gitu. Kenapa? Produknya itu dijual separuh harga, cutting price gitu ya. Oh Dan saya ya, bersyukurnya dengan adanya Live Good gitu ya, kita very happy di sini. Kenapa? Kita nggak wajib jualan gitu ya. Kita beli produk itu bukan karena wajib, tapi karena butuh. Kita perlu. Kenapa perlu? Karena produknya murah, berkualitas gitu ya, dan
dibutuhin semua kalangan sebenarnya gitu ya. Makanya saya kemarin tuh di bulan kedua saya beli produk gitu ya. Dan itu enak, beda dengan bisnis yang lain, dia harus ibaratnya punya apa namanya di awal beli produk. Kalau kita nggak perlu, kita di awal cukup tergabung sebagai membership aja gitu ya. Itu yang luar biasa. Kita mempunyai 3 sumber omset. Bisnis lain sumber omsetnya hanya 1 gitu ya. Kita punya Oh, 3 sumber omset. Iya itu kerennya. Di bisnis lain mungkin sumber penghasilannya 1 2, kita 7 sumber penghasilan, 3 sumber omset dan 7 sumber penghasilan yang saya yakin itu paling nggak ada gitu ya. Ya mungkin sekitar itu ya, Cik Lili ya. Menurut saya banyak lagi. waduh. Nanti kita bisa Wah, dielaborasi lagi. Gitu. mantap sekali, mantap sekali ini penjelasannya sangat jelas ya Pak Agung ya. Apalagi untuk para viewers di luar sana yang baru pertama kali mendengarkan dan ingin tahu, ingin belajar tentang Live Good. Kita tadi udah dengar penjelasannya luar biasa, sudah lengkap sekali. Keunggulan dari Live Good itu banyak sekali ya. Karena yang satu pertama-tama tadi dikatakan Pak Agung adalah cepatnya ya, cepat. Dalam waktu 2 tahun, kita nih tahun kedua sekarang teman-teman sekalian para viewers ya. Kita tahun kedua, kita sudah masuk ke lebih dari 200 negara. Ya, dari ini berarti kita tuh lagi tren, lagi momentum. Jadi kalau kita pilih bisnis, jangan bisnis yang udah ditinggal orang, udah ketinggalan zaman. Kita jual barang yang nggak ada orang yang mau lagi, ya sama aja kita bunuh diri ya teman-teman sekalian ya. Ini sekarang lagi Betul, tren, betul, betul. lagi sedang lagi semua ya di setiap negara. Teman-teman boleh googling di media sosial ya. Di media sosial kita lihat semua orang bercerita tentang Live Good. Nah, itu satu. Yang kedua adalah yang luar biasanya adalah kita punya garansi teman-teman. Kalau kita punya produk tidak bagus, kita tidak akan garansi. Itu namanya kita juga harakiri ya. Saya kasih garansi 100% uang kembali, orang lain semua pada kembali ya sama aja bohong. Berarti saya bunuh diri gitu kan. Nah, ini kita Betul, punya betul, ya betul. teman-teman. Produk kita adalah 100% uang kembali. 90 hari kita dikasih waktu untuk mencoba produk Live Good. Kalau tidak cocok, kita kembalikan botol kosong, kita akan mendapatkan refund 100% tanpa ditanya apa sebabnya. Itu luar biasanya Live Good ya. Nah, yang ketiga juga balik modalnya tuh sangat terjangkau. Modalnya terjangkau teman-teman. Tadi Pak Agung juga udah menjelaskan pernah bisnis boba. Aduh, boba kan kita namanya cuma minuman nggak penting ya. Kita minum udah selesai buang. Kalau nggak minum boba kita minum Coca-Cola gitu ya. Itu aja modal busit jutaan, 30 Betul. juta gitu loh. Apalagi pekerja apa modal untuk usaha lain yang lebih besar gitu. Ini katakanlah kalau saya nggak minum bebas, saya minum Coca-Cola, minum teh botol gitu kan. Ini aja perlu puluhan juta. Di Live Good itu kurang dari 1 juta kita bisa memulai Live Good dan memulai suatu bisnis yang internasional. Kita punya marketnya internasional, bukan hanya di 20 kilometer orang datang beli boba dengan saya. Itu bukan itu, kita mencapai dunia. Itu sebabnya Pak Agung katakan dalam waktu singkat, dalam waktu 6 bulan yang lalu mulai, seminggu sesudah memulai bisnis ini udah langsung balik modal. Karena apa? Marketnya luas, bukan hanya orang yang 20 kilometer dari sekitar kita datang jalan kaki beli boba dengan saya gitu loh teman-teman. Itu luar biasanya Live Good. Kemudian juga ini jadi kalau kita modalnya kecil, kita resiko ruginya akan kecil teman-teman. Makanya Live Good itu sangat mudah, sangat terjangkau modalnya dan resiko rugi kita juga sangat kecil ya. Selain itu juga tentang apalagi tentang kalau kita rewardnya tadi ya, tentang reward kita. Artinya kita di sini di tempat lain seperti Pak Agung tadi jelaskan tadi ya, di tempat lain kita dikasih kompensasi, dikasih komisi, itu ujung-ujungnya adalah kita harus jualan, kita harus kerja omset. Kalau kita nggak jual kita nggak dapat apa-apa. Kalau di Live Good kelebihannya adalah kita tidak perlu jualan teman-teman sekalian. Ini luar biasa ya. Dan yang tadi Pak Agung jelaskan ya dengan adanya marketplace semua orang menjual ke sana itu juga merupakan pukulan bagi orang-orang tertentu ya. Jadi barang saya mau jual kemana kita tumpuk gitu loh. Di Live Good tidak ada kewajiban untuk menjual apapun. Yang kita harus kita membeli untuk konsumsi kita sendiri ya. Dan yang paling penting yang terakhir adalah kompensasi plan kita teman-teman sekalian. Kita ada 7 totalnya ya. Ini yang luar biasa. Sedangkan menurut Pak Agung yang sudah pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia multi level marketing, itu di tempat lain tidak ada kompensasi plannya, tidak ada yang 7 seperti Live Good. Ini luar biasa ya. Oke teman-teman ya. Ini sangat penting kalian bisa mendengar kembali nanti ulangannya. Video ini akan tersimpan dalam Facebook saya sini ya. Nah, bisa mendengar kembali apa itu keunggulan Live Good yang seperti yang dijelaskan oleh Pak Agung tadi ya. Oke, sekarang kita kembali lagi pada Pak Agung. Oke, Pak Agung kan sudah luar biasa nih, luar biasa punya banyak pengalaman juga
Pak Agung tuh dalam 6 bulan yang lalu mulai bisnis, seminggu kemudian juga udah balik modal karena punya banyak relasi, punya network yang sudah banyak kenalan gitu, hebat ya, luar biasa. Nah, Pak Agung, benar nggak ada bisnis ya? Apakah Live Good atau bisnis apapun di dunia ini ada cara singkat supaya kita bisa sukses gitu loh Pak Agung? Kan ini banyak sering ditanya orang ya. Sebelum gabung dia tanya dulu, bener nggak nih bisa sukses nggak nih? Betul itu loh Pak. Iya, cara cara singkatnya ya, terus terang sebenarnya kalau menurut saya sih Cilili gitu ya, singkat atau cepat itu relatif ya, ibaratnya ada orang bilang 3 bulan gitu ya, ada yang 5 bulan, ada setahun gitu ya, saya bilang tadi. Sebenarnya kalau saya sih ngeliat tuh pentingnya bukan cara cepatnya, tapi kepantasan kita gitu ya, tentang kesiapan kita. Kan sebenarnya gini ya, kalau kita mau sukses gitu kan ada antara kesiapan gitu sama persiapan, itu yang jauh lebih penting gitu. Jadinya kalau ada apa namanya, kalau ada kesempatannya dan kita siap, nah di sanalah kita berhasil gitu ya. Dalam arti gini, seperti di mentor-mentor kita ada Dr. Sugeng, ada Coach Hardy, dalam waktu 3 bulan, 4 bulan jadi diamond gitu ya. Kenapa beliau bisa gitu ya? Karena titik temunya antara kesiapan sama kesempatannya gitu ya, saya bilang tadi. Artinya apa? Mungkin gitu ya, yang lain mungkin ada 6 bulan, ada setahun baru baru diamond gitu ya, karena kesiapannya belum. Sebenarnya kalau kita tuh fokuslah gitu ya, untuk mempersiapkan kesiapan kita, fokuslah untuk mempersiapkan kepantasan kita gitu ya. Karena banyak, kalau menurut saya tuh lebih banyak orang itu pinginnya berhasil gitu ya, namun apa ya, tidak gitu ya, tidak mempersiapkan diri untuk berhasil. Nah, bagaimana caranya mempersiapkan diri? Saya bilang tadi, punya mindsetnya gitu. Orang-orang sukses itu yang ngebedain itu adalah mindsetnya sebenarnya gitu ya. Dari cara ngomongnya, cara bersikap gitu ya, cara bertindak. Orang-orang sukses sangat beda dengan orang-orang yang belum sukses gitu ya. Orang-orang sukses itu selalu dia ngelihat peluang. Contohnya saya bilang tadi gitu ya. Dia selalu melihat setiap tantangan, dia melihat peluang. Tapi orang-orang belum sukses selalu melihat peluang, ya, selalu melihat tantangan di setiap peluang gitu ya, kebalikannya gitu. Orang-orang sukses itu dia gigih, tapi orang-orang yang belum sukses itu dia ngeluh dan lain sebagainya gitu ya. Makanya saya bilang tadi, sebenarnya kalau kita bilang ada nggak cara cepatnya, sebenarnya ada untuk orang-orang yang siap gitu loh. Ada untuk orang-orang yang siap, tapi kalau Anda nggak siap nggak akan pernah ada gitu. Dikasih apapun nggak ada gitu ya, saya bilang tadi. Sebenarnya sesimpelnya teman-teman dimanapun bisnis gitu, selama teman-teman ikuti sistem, ikuti arahan mentor gitu ya, dan udah gitu persistent action, saya jamin akan sukses gitu ya. Namun banyak orang itu kadang ngelihat apa kayak sukses itu, Cik Lili, hanya lihat permukaannya aja gitu. Oh, Coach Ardi hebat, Dr. Sugeng hebat, lihat permukaannya aja, lihat nggak perjuangannya beliau gitu ya, lihat nggak bagaimana apa namanya dari awal merintisnya gitu ya, bagaimana effortnya, bagaimana mindset dan sebagainya, apa yang dia korbankan dan sebagainya. Mau nggak kita seperti itu? Mau nggak membayar harganya? Banyak orang ingin melihat suksesnya itu hanya di permukaan gitu ya. Artinya yang ingin saya sampaikan, kalau teman-teman mau sukses, saya bilang tadi, buka mindsetnya gitu. Anda harus berperilaku, bersikap seperti orang sukses gitu ya. Bahasanya gini, fake it to make it gitu. Kalau Anda mau sukses, berpura-puralah menjadi orang sukses. Bagaimana orang sukses? Berpura-puralah gitu ya. Sebelum Anda sukses, berpura-pura menjadi orang sukses gitu ya. Yang saya bilang tadi. Terus bangun skill Anda gitu. Tanya dalam diri Anda, apakah Anda sudah punya skill-skill orang-orang sukses gitu ya. Soft skill Anda seperti apa, hard skill Anda seperti apa. Coba apa ya? Checklist, apakah saya sudah layak menjadi orang sukses gitu ya. Terus bangun network terus gitu ya, saya bilang tadi, selalu menjadi pribadi yang humble, pribadi yang teachable gitu ya. Dan yang terpenting menurut saya itu action gitu ya. Makanya orang-orang sukses itu adalah action gitu. Kenapa orang bisa 3 bulan sukses, yang lain mungkin 2 tahun nggak sukses? Karena apa? Actionnya gitu ya. Actionnya mereka pasti akan double. Dia itu bukan hanya double, triple gitu, bahkan multiple mereka gitu ya. Saya kemarin sering tektokan sama Coach Hardy gitu ya, luar biasa beliau. Kenapa bisa cepat jadi diamond ya, karena saya tahu banget effortnya seperti apa. Seperti itu sih menurut saya sih, Cici. Oke, wow, luar biasa sekali, mantap sekali. Ini sangat penting sekali dan sangat memberikan inspirasi teman-teman para viewers ya. Kita dengar bahwa sukses itu banyak sekali ya. Kenapa hal ini saya tanyakan? Karena banyak sekali orang yang bertanya, dia sebelum gabung, jadi dia bertanya, apakah ada jaminan bisa sukses di Live Good? Saat tadi kan kita udah ungkapkan bahwa Live Good itu keunggulannya luar biasa. Kita tidak perlu jualan, kita tidak perlu mempunyai keahlian, kita tidak perlu mempunyai skill, kita tidak punya latar belakang. Seperti minggu lalu saya ada
tamu ya yang di sini juga live good ya, seorang ibu rumah tangga, seorang ibu rumah tangga yang menjual kelapa di pasar juga bisa gitu menjalankan live good dan bisa menghasilkan gitu loh. Jadi orang mungkin akan berpikir, oh kalau gitu live good ada jaminan nggak ya? Saya masuk, saya bisa nggak ya? Saya juga nggak punya pengalaman, nggak punya skill, saya bisa nggak sukses di live good? Itulah sebabnya saya tanyakan. Nah dari situ dari tadi kita dengar Pak Agung menjelaskan dengan jelas sekali teman-teman. Kalau tidak jelas kalian bisa menonton kembali ya, bahwa sukses itu ada harganya. Sukses itu tidak cuma-cuma, tidak gratis diberikan oleh Tuhan, tidak ada ya. Sukses itu adalah masalah mindset, melihat bagaimana kita melihat sesuatu peluang itu, melihat peluang. Segala sesuatu, segala rintangan itu kita jadikan peluang. Bukannya dikit-dikit kita langsung give up. Susah ya, live good mesti gini, live good mesti itu. Tidak ada di dunia ini yang namanya bisnis ya, itu yang mudah, tidak ada. Semua bisnis harus dikerjakan. Tadi kita dengar kita harus ikutin sistem, kita harus membangun skill kita juga. Banyak orang sekali mereka bergabung dalam live good, dia nggak mau belajar. Padahal di dalam live good kita di Indonesia, kita live good Indonesia itu kita punya support system untuk belajar. Kita punya akademi. Kita akademi untuk belajar, tapi ada banyak orang yang tidak mau masuk untuk belajar. Bagaimana kita punya skill, bagaimana kita bisa menjalankan live good, bagaimana kita berhasil bisa membangun tim, tidak akan bisa berhasil karena kita tidak mengikuti sistem. Sistemnya kan ada, kita nggak tahu sistemnya apa karena kita tidak mau belajar gitu kan. Nah ini luar biasa yang Pak Agung jelaskan tadi. Jadi ini ada harganya, mindset kita bagaimana ya. Jadi, sangat jelas sekali. Ini benar-benar ya, terima kasih Pak Agung juga membuka saya gitu ya, bisa mengerti. Oke, luar biasa pertanyaan jawaban dari Pak Agung itu ya. Sukses itu benar. Tidak ada ukuran standar bahwa sukses bisa cepat, bisa lambat, tergantung pada diri kita sendiri. Apakah kita mau persisten, kita harus mempunyai jiwa fake it to make it katanya tadi ya. Kita harus berjiwa sebagai seorang leader, seorang yang sukses. Kalau kita dikit-dikit kena angin dikit langsung kita udah mundur, udah jatuh. Bagaimana kita bisa sukses? Seperti Pak Agung katakan tadi, udah pernah berbicara dengan Pak Hardi ya, yang Diamond Indonesia dalam waktu 3,5 bulan, kemudian Dr. Sugeng juga. Mereka itu melihat kejatuhan itu, melihatkan kegagalan hari ini menjadi pelajarannya, batu loncatannya untuk mencapai kesuksesan gitu loh. Bukannya dikit-dikit ya udahlah save up lah, live good juga sama dengan perusahaan lain, nggak ada bedanya, nggak bisa sukses ya itu teman-teman ya. Nanti bisa itu kembali. Kalian teman-teman yang ingin bertanya juga silakan mengetik pertanyaannya di kolom komen tadi ya, di kolom komen. Nah sekarang terakhir saya ingin bertanya ya Pak Agung. Di dalam kita menjalankan live good ya, kita juga kita harus membangun network, kita harus banyak berhubungan dengan orang ya Pak Agung. Banyak sekali kita menemukan orang-orang negatif yang memberikan istilahnya tuh, kita kan lagi jalan nih, roda kita lagi putar, kita dikasih kayu di tengahnya gitu, rodanya kan jadi ya orang-orang negatif itu. Jadi bagaimana caranya ya, tipsnya Pak Agung, bagaimana caranya kita menghadapi orang-orang negatif itu, kenegatifan mereka gitu loh Pak Agung. Silakan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Cilili. Sebenarnya ibaratnya selama kita hidup gitu ya, bukan hanya di dunia bisnis sebenarnya, di dunia kehidupan pun sehari-hari itu selalu ada orang negatif gitu ya. Makanya kalau saya ngelihat sih cara menyikapi orang negatif itu ada dua gitu ya. Yang pertama, kita tidak perlu menyikapinya gitu ya, dan tidak perlu meresponnya, karena gini, biasanya orang negatif itu semakin kita respon gitu ya, negatifnya semakin gede dan anggap aja nggak ada gitu ya. Saya bilang tadi, jadi di mana fokus di sana energi kita mengalir, di mana fokus di sana energi kita mengalir. Pada saat kita negatif gitu ya, ya udah gitu ya, kita intinya gini, kalau saya selalu fokus bantu orang yang mau dibantu gitu ya. Gitu. Makanya saya bilang tadi negatifnya seperti apa. Kalau saya cenderung itu selalu saya biasanya abaikan aja, anggap aja nggak ada. Itu yang pertama. Kalau alternatif yang kedua gitu ya, kita cari tahu sumber negatifnya apa. Gitu. Karena gini, kadang negatif itu sifatnya persepsi, Cilili. Saya bilang tadi. Kalau saya yang kedua, saya cek sumber negatifnya apa yang dia negatifkan. Bisa dengan cara saya berempati. Oh, dia kenapa negatif gitu ya? Oh, mungkin karena lingkungannya dia negatif gitu. Kenapa dia negatif? Karena dia belum tahu. Kita perlu edukasi gitu ya. Kenapa dia negatif gitu ya? Karena mungkin secara pendidikannya. Kita bisa bantu sebenarnya. Makanya saya bilang tadi di bisnis ini, kalau mau sukses, niat kita apa? Bantu orang. Gitu ya. Niat kita apa? Bantu orang. Bantu sebanyak-banyaknya orang lain gitu ya, ibaratnya. Makanya pada saat ada orang negatif, kalau kita lama tuh rasakan vibrasinya, rasakan energinya. Apakah dia negatif karena ketidaktahuannya dia? Kalau dia nggak tahu, ya udah kita kasih tahu gitu ya, kita edukasi. Tapi kalau energinya
negatif maksudnya dia nggak mau belajar, ya udah kalau menurut saya itu abaikan aja. Ya, kadang itu banyak di luar sana yang butuh energi kita untuk kita bantu gitu loh. Butuh energi kita untuk kita bantu, makanya rasakan energinya apakah dia negatif karena nggak tahu, ya udah kita edukasi gitu. Kalau ternyata memang dia itu apa namanya orangnya negatif, ya udah kalau saya tuh abaikan, saya fokus bantu orang-orang yang di luar sana mau dibantu gitu ya. Karena saya lihat tuh Live Good ini, saya yakin ke depan tuh akan jauh lebih besar gitu ya. Namun teman-teman pun yang di sini kalau memang mau serius teman-teman, eh, seperti yang saya sampaikan kemarin itu niat kita itu bantu orang tangan di atas gitu ya. Jadi gini, tangan di atas kita fokus, ubah fokus kita gitu ya. Jangan pernah terlalu lama fokus sama orang-orang negatif karena gini, kadang tuh orang-orang negatif kalau mental kita nggak kuat kita terpengaruh, ke distract, energi kita turun. Karena orang negatif itu adalah menarik energi gitu ya. Ibaratnya bikin energi kita bocor gitu. Makanya saya selalu apa ya sampaikan ke tim saya pada saat kita mau niat kita mau membantu gitu ya, saya bilang tadi fokus orang yang mau dibantu gitu. Makanya kita lihat ada yang negatif, dia mau dibantu nggak? Kalau nggak ya udah jangan fokus ke sana gitu. Di luar sana banyak kok orang yang mau dibantu sehingga apa energi kita tercurah pada orang-orang yang mau dibantu itu energinya kita akan ngangkat daripada energi kita negatif apa ya membahas hal-hal yang bocor energi gitu ya. Itu nggak bantu contoh Betul. menurut sosial media itu kan banyak ya sekarang ya eh, Cik Lili ya ibarat di sosial media TikTok, Facebook dan lain sebagainya gitu. Kalau saya modelnya lihat gitu ya, oh dia dia komennya karena dia nggak ingin tahu, dia nggak tahu, saya bantu. Tapi kalau komennya negatif yang karena ngejudge, saya delete gitu ya. Saya fokus sama yang mau dibantu aja. Sehingga apa? Saya berpikir ini ya, hidup ini indah, fokus sama keindahan. Hidup ini sangat Betul. positif, bantu orang-orang yang energinya sama-sama positif gitu ya. Sekarang apa? Semua itu menular, tergantung lingkungan kita di mana gitu ya. Pada saat kita salah apa ya bergaul sama lingkungan itu kita akan ketarik, tapi kalau kita niatnya ngebantu gitu ya, kita yang meng-create lingkungan kita orang-orang positif itu akan selalu dikelilingi orang-orang positif. Di mana orang sukses gitu ya dikelilingi orang negatif nggak ada. Setahu saya itu nggak ada orang sukses dikelilingi orang negatif, nggak ada. Pasti orang sukses dikelilingi orang sukses lainnya. Makanya kalau Betul. anda yang hadir di sini, kalau anda mau sukses, cek di keliling anda apakah dikelilingi orang-orang yang positif, orang-orang optimis, atau orang-orang yang suka ngeluh. Hati-hati Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ternyata di luar sana dikelilingi orang suka ngeluh, hati-hati Anda akan ikutan ngeluh gitu ya. Makanya saya bilang tadi Betul, betul pastikan kalau sekali. Anda mau sukses, pastikan cek lingkungan Anda. Cek lingkungan Anda. Kalau lingkungan Anda positif, Anda udah benar, Anda pasti akan sukses. Tapi kalau lingkungan Anda orang negatif, contoh negatif apa? Saya gaptek, saya apa namanya nggak dapat closingan, saya susah gitu ya, saya lemah, macam-macam yang begitu bilangnya, aduh itu bahaya Bapak Ibu ya. Saya bilang Oke, tadi, oke. makanya saya biasanya tuh kalau di tim saya bisa cek itu Cik Lili. Dari dia itu saya lihat energinya seperti apa. Apakah dia karena nggak tahu, saya bantu. Tapi kalau memang dia itu tanda kutip dasarnya udah negatif, bahaya. Saya mending jauhi aja gitu. Seperti itu sih Cik Lili. Oke, oke. Wow, luar biasa sekali. Benar-benar, benar sekali loh Pak Agung. Kita tuh tergantung pada lingkungan. Kalau kita tiap hari ketemunya begitu-begitu, kita jadi begitu. Benar sekali loh, benar. Kalau kita ditemu orang yang tukar, kalau saya sebenarnya seorang ibu rumah tangga ya, waktu anak saya masih kecil kan suka antar anak pergi sekolah gitu ya. Kalau di sekeliling kita ibu-ibu yang suka ngeluh, betul kita akan terpengaruh betul sekali loh. Betul sekali, saya sangat setuju juga ya. Jadi terhadap yang negatif ya, kita tuh harus kalau bisa respon kita. Orang negatif, kita jangan meresponnya dengan negatif juga. Kita jangan itu kalau orang ini negatif, kalau seperti kata Pak Agung tadi ya, kalau kita merespon orang ini, respon ini ternyata orang ini sudah tidak bisa diobati, ya udah kita abaikan, kita tinggalkan. Kalau masih bisa diobati, kita bantu bener. Betul. Kita empati cari tahu, oh kenapa ya ini ternyata dia tuh habis ditipu orang, dia habis itu makanya dia juga hati-hati. Kalau mendengar peluang bisnis dia juga hati-hati karena dia udah sering ketipu. Nah, kita harus bagaimana caranya mengadakan pendekatan supaya orang ini bisa benar-benar mau mendengarkan kita dan bisa kita bantu. Benar sekali Pak Agung ya. Jadi tadi kita udah dengar semua ya. Kita juga udah banyak belajar bersama Pak Agung. Ini di sini ada yang bertanya nih Pak Agung, tapi saya rasa Pak Agung Ya, terserah mau sepertinya tadi yang bertanya itu dia bertanya itu yang apa bedanya asuransi dengan Live Good katanya. Itu sebenarnya tadi udah dijawab sama Pak Agung tadi ya, kelebihan Live ya. Good apa mana tuh saya hilang. Eh, itu katanya oh Ada di iya atas ini itu. dia bilang gini itu nih Pak Agung apa Yang mau kelebihan bertanya jalankan boleh Live Good Bapak Ibu dengan bekerja monggo. di asuransi. Pak Bapak mau menjawab Pak menjawab Oh lagi lebih ya, spesifik. Bo.
boleh nggak apa-apa gitu. Saya Silakan, jujur, Pak. saya ngerasa Live Good ini adalah doa yang terjawab gitu ya. Karena saya sendiri banyak ikut di bisnis jaringan, salah satunya di asuransi. Saya di asuransi lebih dari 10 tahun. Itu termasuk yang terlama gitu ya. Saya di bisnis apa ya network yang dari Amerika itu ada tutup poinnya. Kurang lebih hampir 1 juta setiap bulan tutup poin penjualan pribadi itu 1 juta gitu ya. Saya bilang tadi kalau di bisnis anti aging kurang lebih grup gitu ya minimal 50 juta setiap bulan gitu saya bilang tadi. Nah kalau di saya juga ada beberapa saya bilang tadi lokal juga gitu dan rata-rata untuk dapatkan bonus itu kan ada kewajibannya gitu ya. Nah itu yang menariknya. Sedangkan nah kalau kita bicara insurans seperti apa? Saya bilang tadi di sini saya baru 6 bulan di insurans itu saya kurang lebih lebih dari 10 tahun gitu ya saya bilang tadi. Banyak lah jujur saya banyak banyak dapat ilmunya, ilmu leadership gitu ya, ilmu apa ya, support system itu luar biasa di insurans. Apa sih yang ngebedain? Karena ini bisnisnya sangat berbeda sebenarnya. Insurans sama ini ya, apa namanya Live Good gitu. Karena Live Good ini kan produk ya, Live Good itu mirip sama bisnis saya yang ada 3 itu yang network marketing juga gitu ya. Tapi kalau di insurans itu kan bisnisnya jual jasa gitu ya. Kita nggak jual produk gitu ya, jual kertas lah ibaratnya gitu ya jual janji gitu ya ibaratnya sebenarnya jujur jauh lebih mudah bisnis Live Good bisnis jujur saya lihat tuh berapa kali bisnis yang paling mudah tuh Live Good paling mudah gitu saya bilang tadi saya juga heran Cilili kok ada yang orang bilang tuh Live Good itu susah gitu ya Live Good itu susah cari orang ini bisnis yang paling mudah gitu loh saya bilang tadi kenapa bayangin ya Bapak Ibu kira-kira eh, bagaimana ibarat orang bisa berkomitmen di asuransi itu bisa bayar per bulan 1 juta, 2 juta selama 10 tahun Cilili. Selama 20 tahun per bulan dia bayar dan nggak dapat jaminan apa, nggak dapat ada jaminan uang kembali juga gitu ya. Itu bayar saya ada nasabah saya bayar 5 juta setiap bulan bayar 5 juta selama 10 tahun. Itu bagaimana coba menawarkannya coba? Gitu ya. Nggak, mohon maaf kalau di Live Good itu kecil banget gitu ya. Hanya bayar $50, 150 setiap bulannya hanya 170 kecil banget di bisnis lain. Ini bukan bisnis, dia tuh nasabah saya, dia harus bayar 2 juta setiap bulan. Ada yang 5 juta setiap bulan. Dan Betul, dia betul. baik-baik saja, itu uangnya hilang gitu ya, relatif nggak kembali gitu ya. Dan gimana coba menawarkannya coba? Saya bilang tadi, ini Iya, bisnis betul. menurut saya itu Live Good itu yang paling simpel sebenarnya gitu ya ibaratnya tugas kita sebenarnya kalau di Live Good kan tinggal promosi aja sebenarnya tinggal berbagi aja gitu ya mencari orang yang mau dibantu gitu bisnis mana yang semurah ini gitu ya kewajiban sekecil ini gitu ya kewajiban kita tuh hanya 170.000 gitu ya saya bilang tadi bisnis lain saya ada kewajiban hampir 50 juta ada setiap bulan di bisnis lain tuh ada 1 juta setiap bulan wajib dia beli produk kita nggak ada gitu ya saya bilang tadi kita Betul. tugas kita apa berbagi aja makanya sebenarnya untuk orang-orang yang suka berbagi, membantu orang banyak, gitu ya, meningkatkan apa namanya skill pengembangan kepribadian cocok banget di Live Good, gitu ya. Ini kan salah satu bisnis yang direkomendasi juga oleh Robert Kiyosaki gitu ya. Bisnis jaringan itu yang menarik bukan hanya sekedar produk maupun kompensasinya, yang terkeren itu adalah support sistemnya gitu, pengembangan kepribadiannya gitu ya. Makanya saya salut Oh, gitu di Live Good gitu ya dengan SGR-nya kita ada support sistem bagaimana teman-teman bertumbuh sebenarnya. Bagaimana teman-teman kepribadiannya akan meningkat gitu ya. Yang nggak bisa betul, ngomong betul. jadi ngomong, yang biasa negatif jadi positif karena di bisnis jaringan itu kita akan selalu berprasangka positif kalau Anda mau sukses wajib berprasangka positif kalau kita selalu berprasangka positif kita pun jadi kebiasaan gitu ya Betul. di sini kan Betul, saya orang-orang setuju. ngeluh tuh pasti gagal orang-orang ngeluh kalau mau sukses di bisnis jaringan Anda harus berprasangka baik Anda harus belajar memotivasi orang lain dan memotivasi diri sendiri gitu loh makanya kalau Anda sukses wajib untuk apa positif gitu ya saya bilang tadi saya salutnya di jaringan itu seperti itu gimana kita Oh, selalu apa prasangka baik dan pengembangan kepribadian kita pun akan meningkat gitu. Mungkin gitu Cilili. oke. Wow, mantap sekali nih Pak Agung. Ini jawabannya benar-benar luar biasa tadi ya. Jadi bedanya apa? Luar biasa ini bonus lagi ya. Bagaimana ini benar-benar apa yang dikatakan Agung saya rasakan ya di Live Good ini ya Live Good Indonesia ini kita ada support sistem SGR-nya di mana kita belajar untuk menjadi saya yang lebih baik dari saya yang kemarin gitu loh. Jadi sukses itu bukan berarti
apa yang saya dapat. Sukses itu nggak ada standar ukurannya. Kita bilang saya merasa saya sukses, ya itu perasaan saya sukses. Tapi saya kan nggak seperti Jeff Bezos, saya nggak seperti Mark Zuckerberg yang terkenal, saya tidak seperti siapa yang terkenal. Tapi sukses itu karena saya merasa hari ini saya lebih baik dari yang kemarin. Jadi bukan berarti uang yang saya dapat, materi yang saya dapat, bukan. Tapi yang dapat adalah diri saya, kemajuan diri saya, teman-teman sekalian. Ini luar biasa. Satu lagi nih Pak Agung yang mau bertanya, dia bilang nih ya Pak ya. Katanya gimana caranya agar kita bisa tetap strong di saat kita mulai down? Bagaimana caranya tuh Pak Agung? Silakan. Ya, luar biasa strong pada saat kita mulai down. Makanya saya bilang ini ya, saya makanya ini yang saya belajar gini ya, belajar untuk bersyukur gitu. Makanya mungkin kalau teman-teman yang baru pertama kali bisnis gitu, kayaknya mungkin nggak ada pembandingnya gitu. Karena saya jujur udah hampir 20 tahun lah di dunia bisnis gitu, saya sangat banyak punya pembandingnya gitu ya, Cik Lili ya. Makanya saya bilang tadi, pada saat saya banyak punya bandingnya, saya bersyukur banget kena Live Good. Kenapa? Nggak ada alasan untuk down di Live Good. Apa alasannya down? Di bisnis lain, saya harus modal 50 juta gitu ya. Saya harus tutup poin setiap bulan puluhan juta gitu ya. Saya harus jualan terus setiap harinya, harus jualan. Harus stok barang dan sebagainya. Di sini apa? Saya nggak ngerti apa alasan down kita di sini. Toh nggak ada ruginya, gitu ya. Nggak ada ruginya kan. Apalagi zaman sekarang, Cilili kan semua zaman online. Beda waktu saya dulu ya, sebelumnya pandemi kan offline. Cilili saya tuh biasa door to door. Cilili saya datang bahasanya gini. Saya biasa ke pasar, pernah ke ke kantor-kantor, saya pernah ke semua kantor instansi, ibaratnya bahasa kita mau ke lahan basah apa lahan kering. Lahan basah itu ke pasar-pasar gitu ya. Kalau lahan kering itu ke kantor-kantor, ke rumah sakit, ke semua kantor saya pernah masukin gitu ya. Saya bilang tadi mengedukasi gitu ya, dan itu butuh biaya. Cilili butuh biaya, butuh waktu, butuh tenaga, pikiran, itu banyak butuhnya gitu ya. Belum lagi jarak, bensin, semua cost-nya tinggi. Saya terbang ke sana kemarin, saya dari Jakarta sempat ibaratnya terbang ke Bengkulu, terbang ke Sampit, kemana-mana. Itu cost-nya tinggi. Betul. Itu mungkin saja kalau itu mungkin saja saya down, Kak Lili. Tapi saya juga nggak down. Tapi ada orang ibaratnya di Live Good ini bisnisnya online gitu. Saya jujur, tim saya semua 100% online gitu ya. Karena saya kerja, mungkin Cik Lili tahu saya sehari-hari kerja 100% online. Apa alasan kita down? Nggak ada biaya gitu ya, ibaratnya hanya WA aja, karena niat kita ngasih kabar baik ke mereka, niat saya bantu ke mereka, dan waktu ngebantu mereka pun saya nggak ada biaya, kecuali gini loh, saya setiap chat itu saya bayar, pada saat dia nggak mau, ternyata dia nolak, saya rugi, ya ini enggak, saya chat kan gratis, saya niatnya bantu, saya teleponin, bantu orang, kalau saya sih nggak ada, apa alasan kita down gitu ya. Kalau saya sendiri nggak ada alasannya untuk down. Saya bilang tadi kan gini ya, alasan orang down itu kenapa? Karena saya harus stok barang, saya harus bayarnya mahal, saya daftarnya mahal, stok barang, saya harus belajarnya juga biaya tinggi dan sebagainya, itu down gitu ya. Karena banyak dia rugi. Tapi kalau di sini kan nggak ada ruginya gitu ya. Apa ruginya? Kalau saya malah berpikir gini, di Live Good itu saya bersyukur banyak bantu orang. Saya dulu tergabung sendiri, sekarang tim saya ratusan. Saya bersyukur gitu. Saya ketemu banyak silaturahmi yang saya terbangun. Saya belajar berprasangka baik gitu ya. Saya belajar berpositif thinking gitu ya. Saya ingin bantu banyak lagi. Kenapa saya mau sukses? Karena saya ingin bantu banyak orang lagi gitu ya. Saya bilang tadi, saya berdoa sama Tuhan, semoga saya dipantaskan membantu ribuan orang, bukan hanya ratusan aja, ribuan orang gitu ya. Dan pada saat itu kita lupa alasan kita down, saya jadi tambah bersemangat gitu ya. Saya bilang tadi, karena kalau saya lihat di Live Good itu niat kita membantu orang, Cik Lili. Maksud gini, uang itu hanya dampak sebenarnya gitu saya bilang. Tapi kalau niat kita bantu orang, tangan di atas gitu ya. Pada saat kita bantu orang, terus orang yang dibantu nggak mau, yang rugi siapa? Yang dibantu, bukan yang membantu gitu loh. Yang down mestinya pada saat kita nolak orang, ternyata pada saat kita bantu orang lain nolak, yang down siapa? Yang nolak sebenarnya. Ada yang bantu saya, kenapa saya tolak, dia yang down, kenapa kita yang down gitu loh. Karena kan gini, kerjaan kita kan hanya di contoh di Zoom aja atau video call aja, di telepon aja, apa ruginya gitu loh. Beda cerita bilang tadi, dulu saya harus terbang, dulu tuh gitu Cilin, saya terbang ke Bali, terbang ke Kalimantan, terbang ke Makassar, saya terbang ke Bengkulu, ternyata saya datang ke Bengkulu, ternyata di sana nggak closing, biaya tinggi, itu saya down, wajar. Tapi kalau saya, benar nggak Cilili, kalau kita itu di sini gitu ya, modal kecil banget ratusan ribu, dan ibaratnya kalau toh kita sebenarnya gini, orang di Live Good itu nggak ada yang, menurut saya itu nggak ada yang rugi sebenarnya, selama mohon maaf dia itu nggak males gitu. Kalau saya lihat, mohon maaf, tim-tim saya itu yang saya rasakan,
kenapa orang yang belum closing itu bukan karena skillnya, mindsetnya. Makanya saya selalu sampaikan buat teman-teman, 85% tentang mindset. Kalau teman-teman punya clear di mindset gitu, saya yakin minimal balik modal tuh Anda pasti nggak ada istilah rugi di Live Good gitu. Kenapa? Modalnya kecil gitu ya, modalnya kecil, balik modalnya cepat. Tugas teman-teman apa? Yakin, positif, bantu orang sebanyak-banyaknya, kan gini ya. Itu tuh semakin banyak bantu orang, skill kita akan bertambah gitu loh. Pada saat skill kita bertambah, PD kita akan naik. PD kita akan naik. Kenapa orang itu nggak PD? Karena dia nggak punya skill. Kenapa nggak punya skill? Karena jarang prospek gitu ya, karena jarang beraktivitas gitu. Makanya itu menurut saya itu akan sangat keterkaitan gitu ya, antara skill, percaya diri gitu ya, sama ibaratnya aktivitasnya dia. Semakin sering dia beraktivitas, skillnya akan naik. Pada saat skillnya naik, PD akan dapat. Pada saat PD dapat, dia akan closing gitu ya. Tapi kalau orang yang nggak closing gitu ya, biasanya nggak closing, nggak PD, nggak punya skill gitu ya, nggak punya aktivitas, itu udah satu kelompok itu, nggak punya aktivitas, nggak punya nggak punya skill gitu, nggak punya PD, nggak closing, itu satu aktivitas. Makanya kalau teman-teman mau closing, saya bilang tadi banyak aktivitas, banyak punya skill gitu ya, akhirnya PD, akhirnya closing, masih begitu. Kalau menurut saya segitu kali ini. Semoga terjawab mungkin yang bertanya. Intinya nggak ada alasan untuk down. Gitu. Ya, betul-betul luar biasa. Teman-teman sekalian ya, jadi lihat kita bagaimana jawaban Pak Agung ini, benar-benar saya tidak bisa menceritakan kembali, saya tidak menarik kesimpulannya, karena ini harus diceritakan dari dalam, dari pengalaman pribadi yang luar biasa ya. Luar biasa sekali kita bisa melihat sosok seorang Pak Agung Budiarta ini benar-benar tuh sangat alegria, kalau kita bilang alegria di dalam bahasa Italia, saya nggak tahu apa itu bahasa Indonesia ya, sangat ceria, sangat benar-benar punya mindset yang positif, jadi nggak ada down istilah dalam Live Good ini ya. Oleh karena itu teman-teman, kalian kalau mau berguru dengan Pak Agung, kalian bisa menghubungi langsung ke Pak Agung ya, nanti melalui Facebooknya ya, Pak Agung juga ada di Facebook ya Pak. Itu luar biasa teman-teman, lihat kita tuh nggak di dalam Live Good, katanya kita nggak ada alasan untuk down, untuk sedih, nggak ada. Karena apa? Karena di Live Good itu yang ada semua kemudahan, semua kelebihan gitu kan. Kalau di tempat lain kita harus belanja, udah di tempat lain kita harus mengeluarkan modal untuk cari orang, di Live Good nggak usah. Di Live Good kita masuk dengan modal yang sangat murah, kurang dari 1 juta, kita dapat 7 website. Website itu kita bisa bagikan ke orang, kita bisa hanya sharing, tidak perlu menjual barang, tidak perlu apa, dan kita tidak perlu door to door. Nah, itu yang paling susah teman-teman. Kalau kita harus jualan dan door to door, itu yang harus korban perasaan. Kalau saya pribadi, saya nggak mau tuh Pak Agung ketok-ketok rumah, ada juga kita disiram air kali. Saya dulu biasa begitu Kak Lili, saya biasa gitu. Saya ke Transmigran, saya ketok-ketok rumah biasa. Itu kadang kejar-kejar anjing, itu apapun saya udah lakuin gitu ya. Iya. Kejar-kejar anjing. Iya, itulah. Itu teman-teman. Karena prinsipnya gini, saya bilang tadi itu ada big why-nya gitu. Kalau teman-teman tuh punya motivasi dasar, jujur nggak ada alasan untuk down gitu loh ibaratnya. Kalau nggak punya motivasi dasar, jadi gini, seolah-olah di Live Good ini coba-coba, iseng-iseng, siapa tahu saya beruntung, siapa tahu saya sukses, siapa tahu untung-untungan, itu yang bikin labil, itu yang bikin kita gampang down. Tapi kalau pada saat teman-teman punya moto, ku tahu yang ku mau, nah ini Live Good tuh yang ku mau, udah ngebut aja gitu loh. Betul. Makanya saya pikir tuh semua akan sukses pada waktunya, itu yang saya yakini. Semua akan, selama apa? Selama konsisten, saya bilang tadi, konsisten sama relnya masing-masing. Jangan iri sama relnya orang. Setiap orang tuh punya rel masing-masing gitu ya. Saya bilang tadi, jangan fokus sama relnya sendiri aja gitu ya. Pasti akan sukses. Fokus sama relnya. Toh saya bilang tadi gini, setiap bulan tuh teman-teman nggak repot ya. Saya bilang tadi nggak ada istilahnya down gitu. Karena apa? Cukup konsisten di 170.000 tuh kayak receh banget, saya bilang tadi. Kita itu biasa main jutaan. Main puluhan juta ibaratnya sih, 170.000 gitu ya. Teman-teman setiap bulan pulsa berapa gitu ya, saya bilang tadi. Ngopi mungkin berapa gitu ya. Ibaratnya mohon maaf, yang ngerokok mungkin berapa. 170.000 tuh Pak, kecil. Maksud saya tuh saking kecilnya tuh nggak perlu dibahas dan nggak perlu dipermasalahin sebenarnya gitu ya. Jadinya kalau itu nggak perlu dipermasalahin, apa alasan kita down? Kita bantu orang banyak kok gitu loh. Tangan kita di atas, mana ada nggak orang membantu orang tuh down? Nggak ada. Ya, betul. Kalau niat kita narik uang orang, kita bisa down. Tapi kalau niat kita membantu orang, mana ada orang membantu itu down? Mana ada seorang pahlawan itu down? Mana ada? Ada nggak? Pernah nggak lihat seorang pahlawan pengen bantu orang down? Nggak ada. Gitu. Kalau niat kita, yang penting dia gabung, yang penting dia tak rekrut, tak ajak gabung, yang penting aku dapat uangnya, itu mudah kita down.
Apa itu tergantung Betul. niat, tergantung intention kita apa. Pada Luar saat kita biasa, intention luar kita biasa. ingin bantu orang, pasti kita memberikan berkat buat banyak orang gitu ya. Pasti yang down itu biasanya yang nolak sih gitu ya, yang nolak yang down gitu ya. Ada nyesel saya kenapa Benar. saya bergabung, nyesel dia kenapa nggak bergabung gitu. Betul, mantap sekali. Luar biasa. Luar biasa para viewer teman-teman lihat bagaimana ya. Mungkin kalau sekarang ada viewers ya pada di luar sana teman-teman yang merasa sedih, merasa down, setelah dengaran penjelasan Pak Agung malah membuat kita senang dan tertawa gitu loh. Benar-benar masa di mindset, tergantung kita melihatnya ya. Kita melihatnya mau pikirin, aduh, aduh ini orang saya maunya untungin uang dia, saya maunya dia masuk untungin dia. Mikirnya untung uang, terus akhirnya kita down. Betul Pak Agung. Kalau kita mikirnya lain, kita mau bantu dia, yang down yang dia, nggak perlu kita down. Betul sekali, Iya, benar-benar. dia akan yang down. Benar-benar menyenangkan. Iya, semoga yang teman-teman yang mau yang sudah bertanya ya sudah terjawab. Benar-benar bagi saya terjawab hari ini benar-benar luar biasa. Ini adalah pendidikan moral, pendidikan mindset untuk kita luar biasa hari ini ya. Kita tidak hanya belajar tentang bagaimana kita bisa bisnis, kita bisa menghasilkan, kita bisa sukses mendapatkan uang. Bukan saja sukses mendapatkan uang, tapi benar-benar sukses menjadi seorang yang berjiwa pemimpin seperti Pak Agung ya. Kita melihat dunia dalam keadaan yang lebih positif. Jadi kita nggak pernah down, nggak pernah sedih. Benar-benar sekali teman-teman. Pada saat kita membantu orang, walaupun kecil, walaupun sumbangsi kita kecil, tapi kita akan merasa puas diri. Jangan kita punya pikiran yang jahat, mau nguntungin, mengambil keuntungan dari orang lain, kita pasti akan down. Ini luar biasa sekali teman-teman. Hari ini juga kita sangat panjang sekali karena benar-benar luar biasa. Mungkin lain kali Pak Agung kalau saya undang lagi Pak Agung bersedia ya, benar-benar hari ini memberikan banyak cas ya, banyak banyak input buat saya juga semoga untuk teman-teman yang bertanya dan juga teman-teman viewers di luar sana ya. Sungguh luar biasa. Kalau kita harus memilih bisnis, salah satunya cerdas memilih bisnis, juga harus cerdas memilih orang yang harus kita ikuti, orang yang harus kita follow. Seperti Pak Agung ini ya, kita jadi dalam keadaan on, kita jadi terbalik, jadi kita merasa bersuka cita ya teman-teman. Ingat, cerdas memilih bisnis, jangan kemana-mana ya teman-teman, jangan pindah ke lain hati, tetap bersama saya karena pada minggu berikutnya kita akan tampil lagi bersama leader yang lain, mungkin pemimpin lain yang akan selalu membagi sukses story-nya bersama kita. Untuk hari ini kita sampai di sini dulu ya. Terima kasih pada Pak Agung yang luar biasa yang hari ini memberikan banyak sekali pelajaran untuk kita semua. Dan teman-teman ingat jangan kemana-mana ya, jangan pindah ke lain hati, terus bersama saya di berbincang-bincang yang di minggu depannya lagi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat ciao ciao, selamat beristirahat.